militer dan diplomasi ke wilayah luar Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah-wilayah di Nusantara Timur. Pengaruh Majapahit menyebar laksana angin muson, membawa serta bahasa adat dan kebudayaan Jawa yang kemudian mengakar luas. Tribhuwana juga dikenal mendukung pembangunan spiritual dan kesusastraan. Ia melindungi para pujangga dan biksu, serta mendukung kelahiran karya sastra besar seperti Negara Kertagama yang kelak ditulis oleh Empu Prapanca di masa putranya. Ia juga menjadi pelindung arsitektur suci, dan banyak pura serta bangunan keagamaan berdiri di bawah kekuasaannya. Bagian Ivy, Hayam Wuruk warisanku, dari pernikahannya dengan Kertawardana, bangsawan dari Kediri, Tribhuwana melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit. Sejak kecil Hayam Wuruk dibesarkan bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai lambang cita-cita ibunya, membangun kerajaan yang satu, besar dan abadi. Ketika putranya telah dewasa dan siap memimpin, Tribhuwana memutuskan untuk turun takhta dengan sukarela pada tahun 1350. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Hayam Wuruk, namun tetap menjadi penasihat utama di belakang layar. Meski tidak lagi memerintah secara resmi, pengaruh dan wibawanya tetap terasa di dalam istana dan di antara para pejabat tinggi. Bagian V, Senjakala Sang Ratu, Tribhuwana menjalani masa tuanya dengan damai namun tetap aktif dalam kehidupan keagamaan dan politik kerajaan. Ia menyaksikan bagaimana putranya dan Gajah Mada mencapai puncak kejayaan Majapahit, sebagaimana yang pernah ia rintis dan tanamkan sejak awal. Ia wafat pada paruh kedua abad ke-14 dalam usia lanjut dan penuh penghormatan. Rakyat dan bangsawan menyebutnya sebagai Ratu Langit dan Bumi karena dalam dirinya menyatu kekuatan langit, kebijakan dan ketuhanan dengan kekuatan bumi, keberanian dan kekuasaan. Ia dikenang sebagai perempuan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Majapahit yang benar-benar memerintah sebagai ratu berdaulat. Warisan abadi, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi bukan hanya ibu dari Hayam Wuruk, tetapi ibu dari kejayaan Majapahit. Ia meletakkan fondasi kokoh, mengayomi lahirnya Sumpah Penyatuan Nusantara, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa kebesaran tidak mengenal jenis kelamin. Di masa ketika perempuan sering dipinggirkan, ia menulis sejarah dengan tangannya sendiri, bukan dengan pena, tetapi dengan kuasa dan keberanian. Dalam relief candi dan naskah kuno, namanya terukir abadi, bukan hanya sebagai ratu, tapi sebagai ibu para raja. Bagian C, Langkah Sang Ratu. Angin dari lereng Gunung Penanggungan berembus lembut, membelai wajah sang ratu yang berdiri mematung di pendapa istana Trowulan. Ia mengenakan kain batik dengan motif bunga teratai, lambang kedamaian dan kebangkitan. Rambutnya disanggul tinggi dan berhias emas yang terpahat halus. Namun bukan hiasan itu yang menarik perhatian siapapun yang memandang.